On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Semangat semuanya. Semangat ya. Sekarang kita mau ke inti ibadah kita. Jadi kita sebelum ke penyembahan kita mari berdoa dulu. Makasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan, bukan satu kebutuhan, tapi kami percaya Bapak, walaupun mungkin ibadah kami masih awal, tapi kami percaya Tuhan, saat kami mengasihi sesuatu ini Tuhan, gak ada yang sia-sia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih biar benar Tuhan, lewat dengan ibadah ini Tuhan, kami semakin erat satu sama lain, ada kesatuan hati, dan kami semakin mengerti Tuhan, hati Tuhan, di mana dan kami, biar kau dapati kami setia sampai akhir Bapak. Terima kasih. Syukur, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Selamat mendengar.
Selanjutnya ke Sion. Halo teman-teman semua, bisa dengar suara saya kah? Halo, bisa. Oke, mantap. Halo, Nah, halo. Oke, Johan, baru datang Johan ya. Nah, sebelum ke Firman, ke Bang Cis, katanya sih harus ada icebreaker-nya. Jadi, saya yang ngebawain icebreaker-nya gitu, teman-teman. Nah, di icebreaker kali ini, kita butuh semua mic-nya mungkin dihidupin ya kali ya. Karena kita mau tebak kata sih. Boleh, Ya, jadi, wah, saya dengar suara Noveka sekarang. Ramai banget kayaknya nih. Iya, Mic-nya hidup, videonya mati boleh nggak, mic-nya, Bang? nggak apa-apa lah. Saya Mic-nya pengen hidup, videonya mati lihat, boleh? saya pengen lihat aura Yosafat nih. Oh iya. Nita mana? Nita tuh. Like. Wah, oke. Ya udah, Kak Christine kayaknya ini ya. lagi ini urusan rumah tangga. Iya, berarti Nyusul. udah ada. Nyusul ya. Ya udah deh. Amanda ini kayaknya ini ya koneksinya ya. Yuk, Amanda bisa di open apa namanya? Audionya. Audionya, minimal audionya lah. Ya, Kalau minimal audionya koneksinya. ikutan gabung bareng. Betul. Let's go. Oke, teman-teman. Ya mungkin bisa nyusul kali ya. Ya, nah, coba. Nah, jadi ini gimana sih, Bang? Tadi jangan lupa. Waduh. Siap. Oke. Jadi di icebreaker kali ini tuh kita mau main yang namanya tebak kata. Kalau teman-teman pernah nonton ini apa sih? Tonight Show sih. Pasti udah tahu tebak kata gitu. Jadi permainannya saya nyiapin satu kata untuk ditebak. Dan saya juga nyiapin satu clue, satu kata yang bakal saya bagiin ke teman-teman supaya teman-teman bisa nebak gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti lah. Ngerti. Jadi, nah di icebreaker kali ini tuh bukan hanya saya yang ngasih kata-katanya itu, teman-teman juga harus ngasih kata-kata gitu. Jadi nggak hanya saya ntar yang ngasih tebakannya supaya nggak garing lah gitu sayanya. Jadi garing semua gitu. Oke nih, contohnya saya punya kata kursi nih. Kata yang harusnya ditebak sama teman-teman. Nah, saya bikin satu kata yang jadi clue-nya yang untuk dibagiin ke teman-teman supaya bisa nebak gitu. Nah, contohnya nih, saya punya kata kursi, tapi saya punya clue-nya kasih teman-teman tuh goyang. Nah, contohnya kan teman-teman mikir nih, apa ya? Goyang. Apa ya goyang? Dompet. Nah, kayak gitu, bener. Salah tapi. Nah, tapi waktunya tuh dibatas 30 detik. Kayaknya kelamaan sih 30 detik, tapi nggak apa-apa deh. Kita coba dulu aja. 30 detik. Oke. Dari saya dulu deh, nggak apa-apa. Oke. Katanya adalah, clue-nya adalah S. Oke, tebak teman-teman. Batu. Dingin. Salah. Krim. Salah. Ini ya. Ayo Nita, tebak Nita. Yang gayung apa yang Goyang. goyang? Apaan? Udah es Salah. sekarang, bukan goyang. Es. Apa Gue masih goyang. banyak ya apa? Aduh, makanya telat sih Nita. Ya, habis waktunya juga. Ya. Katanya adalah, Habis. Jadi apaan tuh? iya, jadi cuma satu kata si clue-nya itu. Ada clue-nya. Oke, Katanya jadi adalah lemari. Hah? Garing kan? Aduh. Emang Saya itu menyerah, Bapak. disengaja sama saya. Itu emang disengaja garing supaya lucu dikit.
Ya sahabat udah berpikir keras ternyata lemari. Saya izin live Bapak. Jangan Nita, please jangan. Aduh. Oke, kata selanjutnya adalah Bang Jus ya. Bang Jus ya sekarang ya yang tebak ya. Aduh. Oke, yang nyiapin Bang Jus ya. Oke Bang, silakan Bang. Tulis. Pan. Aduh, berisik banget. Siapa Lunya ya? apa tadi? Tulis. Tulis. Buku. Pulpen. Salah. Papan. Salah. Tas. Oh, Pensil. Salah. Penghapus. papan. Salah. Huruf. Penggaris. Salah. Apa ya? Papan. Salah. Penggaris. Papan. Salah. Huruf. Penggaris. Salah. Penggaris. Salah. Oh, Penggaris. udah habis waktunya. Batu ini pensil, katanya pensil. Salah. Apa dong Bang? Batu. Hah? Batu. Batu tulis, Bang. Waduh. Kayaknya ini permainan cuman yang bikin sama Tuan aja yang tahu ya jawabannya. Iya benar. Oke, sekarang Noveka. Wah, lebih abstrak nih. Yakin nih. Kaden. Ditahan, Nov. Ginjal. Aduh. Ginjal, Ginjal. Dokter tuh bisa tuh. darah, Jual. organ. Salah. Skincare. Batu. Betul. Oh. Waduh. Oh ya. Wow. Oke, Pak. Berarti Noveka pinter. Oke, Yosafat. Keras. Hah? Keras. Batu, Betul. batu. Betul. Ya, Ya. gua nih. Mana masa betul lah. Orang apa? Mana masa betul. Jawaban selanjutnya pasti batu. Oke. Ini si Gana lebih Nita. ramai breakingnya ya dibanding puja penyematan terkot. Nita. Mana orang? Heeh. Apa ya? Serius. Ya sama. Ayo. Gerak. Apa? Batu. Batu. Salah. Jalan. Enggak. Mobil. Enggak. Apa ya? Yang bisa gerak-gerak. Boneka. Enggak. Bisa jadi, Batu. bisa jadi. Enggak. Batu. Enggak. Kaki. Lemari. Lemari. Apa dong? TV. TV. Apaan sih? Garing banget. Gicik. Garing banget. Okta. Sekarang Okta. Aku nggak ngerti. Lu kasih clue yang bisa Lewat. Nanti orang mau nebak. Aku lagi ngedenger yang lain juga. Coba. Di mute dulu ya kamu. Oh, ya. Ini bebas atau misalnya Oh, Pensil. apa sih maksudnya yang dari kayu apa mereka tebak kayu itu apa pensil apa yang bukan bikin clue doang. itu coba apa kamu ngasih satu kata Hapus. terbang apa mereka ngejawab pesawat bukan Sawat terbang. lagi. Kayak gitu coba Oke, udah Okta, udah dapat kotaknya. bentar ya Kasih diktatnya dulu aja, kasih diktat. Ya dia baca dulu. Pensil. ini udah dijawab nih tempat ayo Oke, tempat. Toilet. bandara salah Toilet. Pensil. Pensil. stasiun Rumah. Tinggal. rumah sakit Cepuk. salah sekolah Tas. Hotel. salah Our church, our home. salah Waduh, berat. enggak ya apa ya Aduh. Jadi Apa dong Okta jawabannya? kamu kamu Oh, Oh. Aduh.
Aduh, jauh banget. Ya, aduh. Marknya berapa ya kuliahnya? Kayak cuma satu doang ya, kayak susah banget ngegambarinnya. Oh, tapi tadi berhasil ditebak tuh. Noveka sama Yosafat jagoan. Iya benar. Yosafat mas Kak spesifik. Kak Christine, mana Kak Christine ada? Ada. Coba mana Kak Christine, ayo. Elektronik. Apa Kak, Mbak? Elektronik. Handphone, laptop, Ini PS5 pasti. televisi, Kulkas. modem, Mesin cuci. wifi, Lampu. mesin cuci, Headphone. komputer, Modem. IndiHome. IndiHome. wifi, Wifi. setrika, Wifi. TV, Habis waktunya. Apa dong Kak jawabannya? minang, YouTube. Mina lagi. YouTuber. Dan Apa? Cahum. blender. Jarum. apa? Jarum. Blender tuh. Blender jawabannya. Emang ibu-ibu mah beda ya. Johan sekarang Johan ya. Aduh, tadi mau jawab blender padahal. Asik. Bener. Ayo Jo. Padang. Nasi. Hah? Nasi. Apa? Padang. Nasi. Rendang. Ah, Nasi, Islam. goreng, raskin, Raskin. Itu nggak sampai sih Raskin. nasi apa? Eh, Aking, nasi Muslim, aking. Muslim. semen. Kuah. Ayam pop. salah. Mobil. Nasi, Daging. Deng. Pariaman. Cincang. kenyang, Enak. Salah. Sederhana. Ya, habis waktunya. sigana lapar sih Johan. Apa dong Jo? Makan. Enggak. Rumah makan. Waduh. Aduh ya ampun. Apa sih? Jo mana? Ya. Ini Johan nih, kunaon eta. Ini. Oh, satu lagi Amanda ya? Iya, Amanda lagi kenapa keluar masuk ya kali ya? Jangan deh, matiin. Koneksi deh. Pantesan mama. Oh, ya udah deh. Ya paling icebreaker-nya segitu aja karena udah jam 8.15 juga. Nah, saya serahkan ke Bang Cis ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malam, Luar Bang. biasa ya. Di minggu pertama di Desember ini kita udah bisa ngumpul bareng ya. Dan bukannya sekedar ngumpul bareng, kita bisa puji Tuhan juga walaupun ada banyak kekurangan ya, kadang-kala masalah koneksi, kita mau nyanyi, lagunya udah ngomongnya udah kemana gitu ya, lagunya ternyata baru nyampe di situ gitu ya. Tapi ini kayaknya sesuatu yang indah untuk dikenang. Ya, kapan lagi kita melihat Nita jadi WL gitu kan? Walaupun suaranya suara laki-laki gitu. Kalau lagu pertama sih masih oke ya, suaranya cewek gitu WL-nya. Kalau yang kedua suaranya laki-laki, gue bilang, wah mukanya Nita, tapi suaranya laki. Wah keren, luar biasa. Ya oke teman-teman. Ya bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, di mana kita bisa bercita juga, bisa ketawa satu sama lain, bisa sharing ya di waktu yang ada ini. Seharusnya kita offline sebenarnya ya atau onsite, tetapi dengan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan, akhirnya kita coba untuk persekutuan secara online Zoom seperti ini. Gimana rasanya teman-teman? Rasanya gimana? Daibak. Gimana? Baru pertama Bang, jadi nggak tahu. Jadi baru pertama. Yosafat gimana rasanya? Saya semangat sekali, Bang. Woi. Luar biasa. Iya. Haleluya ya. Gimik dasar. Saya tadi merasakan, saya DPR terberkati ya, oleh Sobat. tadi, Bang. Oh gitu ya. Terberkati oleh WL-nya tadi. Oh gitu ya. Sengaja lu kan nggak ikut rapat kan? Sengaja nggak ikut rapat ya biar nggak ditunjukkan. Udah tahu aku.
Enggak. Minggu Ya, depan ya aja itu. Safat ya bagi Firman. ya. PK Johan gimana rasanya? Kayak lagi kelas, Bang. Kayak lagi kelas. Ya ampun kayak penyiar. Johan gimana Johan? Aman, Bang. Asik, aman terus nih. Emang kayak satpam nih. Aman. Aduh. Mama Izzy gimana Mama Izzy rasanya? Ya, senang. Di kantor juga suka Zoom gini sih. Jadi ya, sudah biasa. Ya, Udah pro Zoom ya. Zoom ya. Oke, guys. Di malam hari ini kita mau bahas sedikit firman Tuhan, teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul bersama. Kami bisa ketawa, kami bisa memuji Tuhan, ya Tuhan, dengan keterbatasan yang ada. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, kami tetap masih bisa memuji Tuhan, kami masih tetap bisa saling menghibur, saling melayani satu sama lain, ya Tuhan. Dan bukan hanya itu, di hari ini juga kami bisa juga mendengarkan firman Tuhan. Dan kami memiliki hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, firman Tuhan itu menjadi pedang bermata dua, ya Tuhan, yang tajam, ya Tuhan, yang siap memulihkan setiap kondisi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya, teman-teman semua, kita buka di Markus, ya teman-teman, Markus 4. Oke. Markus 4, teman-teman. Ya. Kita buka di Markus 4 ayat 35, kemudian 36, 37 sampai 41. Nah, ini menarik ya. Oke. Saya minta teman-teman bisa bacakan ya, bergantian nih. Bisa satu ayat nih ya dari WL kita lah ya, dari Nita, kemudian ke Sion, kemudian ke Yosafat, kemudian ke Noveka, ya, ke Mama Izzy, udah itu terakhir Johan ya. Oke, dimulai ayat 35. Markus 4 ayat 35 dari Nita, kemudian Sion, Yosafat, Noveka, Mama Izzy, kemudian Johan ya. Yuk, Nita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Oke, Yos. Ayat yang ke-37, Yos. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oke, Mama Izzy, 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, Johan ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oke, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, teman-teman semua, kalau kita lihat cerita ini kita pernah dengar dan mungkin berkali-kali kita dengar. Apalagi di tengah kondisi COVID seperti sekarang, kita sering dengar bahwa ternyata sering disampaikan bahwa kebanyakan orang di tengah kondisi COVID seperti ini khawatirlah dan mereka merasa tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Akhirnya mereka kebanyakan orang akhirnya baru mencari Tuhan di tengah COVID seperti ini. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat ya di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya di tengah kondisi seperti itu,
Di ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ketika kita membaca ini, seakan-akan kita berpikir bahwa, oh mereka takut sama siapa sih? Tuhan Yesus berkata ke mereka, kenapa sih kamu kok begitu takut? Ya, kenapa kamu kok nggak percaya? Nah, nggak percaya yang dimaksudkan tuh murid-murid nggak percaya sama siapa sih? Atau nggak percaya sama apa sih sebenarnya? Nah, seringkali kita berpikiran bahwa ketika ayat ini disampaikan, oh murid-muridnya tuh takut dengan badai, gelora, dan segala macam. Ya betul sih, dalam kehidupan kita juga kita pasti takut dengan badai yang akan menimpa hidup kita, masalah-masalah yang akan menimpa hidup kita. Kita pasti takut dengan hal demikian. Jangankan gitu ya, kita keluar rumah, kita misalnya tahu di dalam satu komplek di rumah kita ada yang kena COVID, kita bakal deg-degan, kita bakal takut keluar rumah juga. Ya, nah. Tapi ada yang kedua ya, mengapa kamu tidak percaya? Nah, tidak percayanya apakah kepada Tuhan Yesus kah? Nah, seringkali kita mengasumsikan bahwa di sini, oh mereka tuh nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan lagi tidur, dan kayaknya Tuhan Yesus nggak peduli gitu loh, di ayatnya disampaikan seperti itu. Kita udah mau mati nih, ya. Dan tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa, kenapa kamu tidak percaya? Nah, memang banyak mengasumsikan sekali lagi tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat, mari kita lihat di ayat yang ke-35, ya, 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ini menarik. Artinya apa? Firman. Yesus menyampaikan firman. Yesus menyampaikan perkataannya kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah murid-muridnya percaya ketika Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Sampaikah mereka ke seberang ketika ada angin badai, ya, ketika terjadi ombak yang besar masuk ke perahu mereka, di saat itu mereka percaya nggak sih dengan kata-kata Yesus yang sebelumnya? Dengan firman Tuhan Yesus yang sebelumnya? Ayo, mari kita bertolak ke seberang. Artinya bertolak ke seberang, kita pasti sampai di seberang. Nah, teman-teman semua, terkadang di dalam kehidupan kita mungkin mirip seperti murid-murid ini. Ya, kita tahu firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tapi kita nggak percaya dengan firman Tuhan tersebut karena banyak kejadian di dalam hidup kita yang membuat akhirnya kita khawatir. Kita nggak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak percaya. Ya, sama seperti murid-murid ini. Ketika Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya, ketika Yesus mengatakan, ayo kita bertolak ke seberang, berarti ketika Yesus mengatakan hal tersebut, pasti sampai di seberang. Apapun yang terjadi dalam tengah perjalanan mereka, mau ada angin badai kayak, mau ada ombak bergelora kayak dalam hidup mereka, ketika Yesus sampaikan, ayo kita bertolak ke seberang, maka itulah yang akan terjadi. Pertanyaannya, murid-murid di masa itu, mereka tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pembelajaran buat kita, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, pasti akan banyak badai yang menimpa hidup kita. Ada banyak masalah yang menimpa hidup kita. Mau sesuatu hal yang sudah kita perkirakan, ataupun sesuatu hal yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita tahu janji Tuhan, misalnya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayakah kita di masa kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita di saat itu? Percayakah kita di saat kondisi kita sedang ada banyak masalah, banyak pressure dalam hidup kita gitu ya. Orang tua mungkin banyak ngomong ini itu sama kita gitu, dan kemudian kita juga pusing sendiri. Kita percaya nggak dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan buat kita? Bahwa aku menyertai engkau. Di tengah kondisi kehidupan kita yang mungkin kita lihat, kok gue hidupnya gini-gini aja ya. Kalau begini, gue kapan bisa ngumpulin duit buat nikah? Wah, misalnya ini berbicara buat siapa ya? Buat siapalah, buat teman-teman lah gitu ya. Dan gue penghasilannya segini, gimana gue mau beli rumah, gimana mau beli
mobil ke depan, gimana mau beli sesuatu ke depan. Wah, kayaknya nggak jelas nih kehidupan, suram, segala macam. Teman-teman semua, ya, kadangkala apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan atau firmankan. Kenapa? Karena kita berpikiran, ya, kita melihat segala sesuatunya itu berdasarkan dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita mengacukan apa yang menjadi keputusan kita itu berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan dari segala dunia ini. Ya, teman-teman semua, mari kita kembali lagi kepada firman, ya, bahwa ketika Yesus berkata, ketika Yesus berfirman dalam hidup kita, mari kita pegang apapun yang sekarang sedang kita alami. Apapun badai gelora yang kita sedang hadapi dalam hidup kita. Ya, teman-teman semua, kejadian ini itu bukan berarti tidak ada latar belakangnya. Kalau teman-teman lihat di dalam Alkitab teman-teman, ya, ini kejadian berkaitan tentang apa? Di pasal 4 ini Yesus berbicara tentang perumpamaan di ayat yang pertama itu, ya, sampai ayat yang 20 itu berbicara soal menabur. Ya, kalau kita lihat, ya, di ayat yang ke-9, ya. Markus 4 ayat yang ke-9. Ini masih merupakan satu runtutan kejadian sebenarnya. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi belajar untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan. Nah, ya. Kita lihat ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Nah, jadi sebelum kejadian menimpa murid-muridnya udah mendengarkan firman Tuhan dulu sebelumnya. Oh iya ya, ini bercerita tentang ada penabur nih gitu ya. Dan kemudian kita disuruh untuk mendengar gitu ya, mendengar apa kata Tuhan, apa kata guru kita, ya, apa kata rabi kita, apa yang disampaikan, ya, penabur itu menyampaikan firman, ya. Oke. Nah, teman-teman, artinya apa? Yesus menyampaikan firman, Tuhan menyampaikan firman, dan firman itu percaya nggak menjadi kenyataan. Nah, kadang-kala murid-muridnya juga, aduh, benar nggak ya? Dan itu teruji, ya. Kalau kita lihat lagi sebenarnya di ayat 23, itu Yesus bercerita tentang pelita dan ukuran. Ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus berkali-kali ngomong seperti ini. Ya, bahwa lu kalau punya telinga lu denger. Lu kalau punya telinga lu denger. Ya, kalau lu punya telinga lu denger. Berkali-kali Yesus katakan seperti itu. Teman-teman semua, begitu juga dengan kita, ya. Ketika kita memiliki telinga, ya, yuk mari kita dengerin apa yang menjadi firman Tuhan buat hidup kita. Dan bukan hanya itu, ya, kita dengerin, ya, apa yang menjadi firman Tuhan dan kita percaya dengan hal tersebut. Belajar untuk percaya dengan apa yang Yesus katakan. Teman-teman semua, Yesus berkata bahwa domba-dombaku ialah orang-orang yang bisa mengenali suaraku. Ya, kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan, ya, saya yakin sekali kita pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuh, suara Tuhan seperti apa? Suara Tuhan tidak akan bertolak belakang atau menyimpang dari apa yang firman tertulis katakan. Artinya, ketika kita mempelajari firman Tuhan yang tertulis, ya, dan kita coba renungkan, kita menghagah atau mengunyah, ya, firman Tuhan yang kita baca, kita kunyah gitu ya, apa intisarinya. Teman-teman semua ketika dapat intisarinya, mari pegang itu. Ya, itulah makanan, itulah mana. Firman Tuhan yang ditaburkan itu justru berbicara tentang apa? Tentang Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Firman itu menjadi manusia dan dia bukan hanya
menjadi manusia, tetapi dia mati di kayu salib. Dengan tujuan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia itu nggak binasa. Siapa itu? Engkau dan saya. Bukan hanya sekedar nggak binasa, teman-teman. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan. Sehingga setiap waktu, kapanpun itu, di kondisi apapun, seperti apapun engkau sedang mengalami masalahmu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau setiap waktu. Amin. Dan sekali lagi, apa yang Tuhan sampaikan kepada teman-teman semua, firman Tuhan tertulis yang engkau baca, engkau dengar, pegang itu. Apa yang Tuhan katakan kepadamu, apa yang menjadi janji di dalam hidupmu, janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, pegang itu. Memang terkadang apa yang kita lihat nggak sesuai dengan apa yang janji itu katakan. Tetapi percayalah, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lupa dengan janjinya, Tuhan yang bisa mengingkari setiap janjinya. Dia akan menepati setiap janji-janjinya di dalam hidup kita. Ya, apapun kondisi kita, ya, apapun kondisi keluargamu, teman-teman, ya. Saya nggak tahu masalah-masalah yang sedang teman-teman hadapi saat ini, ya. Apakah masalah pekerjaan, atau masalah keuangan, atau masalah studi, ya, atau masalah teman hidup sekalipun, gitu ya, atau apapun, teman-teman. Tetapi percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Bacalah firman Tuhan, ya, carilah, nikmatilah janji Tuhan, percaya janji Tuhan, dan lihatlah, ada banyak hal menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Ya, ada banyak hal yang menjadi firman Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Teman-teman semua, ini adalah sebuah kesempatan buat kita di dalam hidup kita untuk kita bisa mulai, ya. Mulai apa sih? Mulai untuk melangkah sama seperti murid-murid, walaupun mereka udah dengar, kadangkala suka salah. Kadangkala suka salah. Tetapi it's okay, nggak masalah, ya. Orang kadangkala suka salah, ya. Tetapi Tuhan kita itu baik, ya. Di tengah kesalahan kita, di tengah kegalauan hidup kita, ya. Di tengah kegalauan hidup kita, ternyata Tuhan kita itu baik, teman-teman. Tuhan kita itu baik, ya. Baiknya seperti apa? Ya. Tuhan kita baik sama seperti Tuhan menghalau, ya, menghalau badai tersebut, ya. Dan kadangkala kita juga bingung, kok bisa begitu ya? Ya, di tengah ketidakpercayaan kita, ternyata Tuhan melakukan hal yang luar biasa yang membuat kita amazed. Nah, teman-teman, kita secara progresif mengenal Tuhan kita, ya. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa dikatakan perlu berubah, ya. Dan bagaimana kita bisa berubah? Firman Tuhan berkata bahwa bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya apa? Padu padankan hidupmu dengan firman Tuhan. Ya, itu saja. Ya. Dan ketika engkau melihat bahwa aduh, saya belum sesuai ini dengan firman. Tidak perlu tertuduh dengan kondisi seperti itu, dan apa yang perlu kita lakukan? Hanya berubah, teman-teman. Ya. Berubahlah gitu ya, sesuai dengan pembaharuan budimu, sesuai dengan pengenalanmu kepada Tuhan. Oke, teman-teman, ya, kita akan berdoa, ya. Mari kita tutup mata kita. Oke. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah kondisi kami yang mungkin nggak sempurna ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang tinggal dalam hidup kami, menyempurnakan setiap kami ya Tuhan.
Di tengah kondisi kami yang mungkin sangat rendah sekali pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami semakin mengenal Tuhan. Di tengah kami mungkin dalam kehidupan kami jarang sekali dengar Engkau, kami jarang sekali mungkin merenungkan firman Tuhan, kami jarang sekali baca firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang menguatkan kami, membuat kami rindu untuk mengenal Tuhan, mendapatkan janji-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengerti janji Tuhan, biarlah kami mendapatkan iman itu kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dengan Engkau ya Tuhan. Di tengah semua badai kehidupan kami ya Tuhan. Kami katakan kami serahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk adik kami, abang kami atau kakak kami ya Tuhan, untuk orang tua kami yang saat ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka, memberkati mereka semua. Pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kesehatan mereka, apabila mereka sakit, Engkau yang memulihkan mereka. Engkau yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, dari kecelakaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu beserta kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Buat adik-adikku ya Tuhan, buat rekan-rekanku yang ada di dalam Zoom meeting ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka ya Tuhan, apapun jadi pergumulan hidup mereka, baik itu pekerjaan, studi ya Tuhan, pasangan hidup, atau mungkin ada masalah-masalah yang lain dalam kehidupan mereka, atau sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang membuat mukjizat yang besar dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Biarlah kami bisa melihat hal-hal besar terjadi ya Tuhan dalam hidup kami. Itu bukan karena kami ya Tuhan. Kami mau percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memperbaharui segala sesuatunya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa mengikut Tuhan itu bukan semuanya serba enak ya Tuhan. Semuanya serba wah luar biasa tanpa ada masalah. Engkau tidak menjanjikan itu ya Tuhan. Tetapi Engkau menjanjikan, Engkau memberikan pertolongan dalam hidup kami. Kami bisa melihat Tuhan dalam hidup kami dengan pertolongan Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan mukjizat yang besar dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi terang-Mu ya Tuhan. Dunia ini bisa melihat terang-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik dalam hidup kami. Juga untuk rekan-rekan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, untuk Setia, untuk Roy, ya Tuhan. Untuk rekan-rekan yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami juga berdoa buat mereka ya Tuhan. Kami memberkati mereka semua. Juga untuk pelayanan ini ya Tuhan, Repentance Ministry. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau yang terus membangkitkan kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa melayani Tuhan dengan wadah ini ya Tuhan. Kami bisa melayani orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara seiman kami, bahkan kami bisa menjangkau banyak orang melalui pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpinnya, Engkau yang menguasainya ya Tuhan, Engkau yang membuatnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan ini banyak orang bisa diberkati, banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus, banyak orang bisa diberkati melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Mari yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, amin. Amin.
Yuk, saya balikin ke Nita. Sekarang mau apa lagi, Bang? Dibalikin lagi ke Bang Cis. Bang Cis, doa berkat, Bang. Mungkin ada nggak? Masih mute, Bang. Oke, ya, sorry. Ya, buat rekan-rekan yang rindu memberikan persembahan syukurnya, ya teman-teman boleh transfer ke sebuah rekening, ya, rekening atas nama Marla Okta, ya. Jadi pelayanan ini sudah punya rekening sendiri, teman-teman, dan nantinya dana tersebut akan dipakai untuk pelayanan kita, ya, untuk bisa memberkati banyak orang, ya, di dalam pelayanan ini gitu, melalui pelayanan ini teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh kirim, ya, transfer gitu ya, gift-nya buat Tuhan, ya, ke nomor rekening ini, ya. Oke, jadi nanti akan diterima oleh Marla Okta gitu ya, kalau ada persembahan yang teman-teman mau kasih, ya. Oke, ada yang mau didoakan teman-teman? Menjadi pokok doa kita. Bang Yos mungkin? Ada Bang Yos? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Teman-teman yang lain? Johan mungkin? Nggak ada, Bang. Oke. Nggak ada. Oke. Nggak ada? Nita nggak ada? Adakah? Ini pada malu ya bikin ini. Di chat aja kali ya ke Bang Cis orang-orang. Padahal nggak sama. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Nggak malu, Kak. Iya. Beres dari sini langsung berdoa. Ya, Bang. WA. Iya. Oke, teman-teman. Ya, kita akan tutup. Yang akan doa tutup siapa nih? Nita. Siapa yang akan doa tutup, Nita? Yosafat. Wih, Yos. Oke. Kita berdoa ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Loh, kalau ada yang buka mata kelihatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami boleh berkumpul, kami boleh dengar firman Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap rencana Tuhan boleh digenapi melalui pelayanan ini. Terima kasih, kami bersyukur juga Kau yang berkati Bang Cis dan keluarganya, Kau yang berkati setiap kami, kalau Kanita, Okta, Bang Sion, Bang Noveka, Amanda, ada Johan juga, Tuhan, dan juga teman-teman yang tidak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari yang diberkati oleh persekutuan ini sama-sama kita katakan. Amin. Yeah. Oke, teman-teman semua. Jadi sampai jumpa ya di minggu depan, ya, di minggu depan ya kita akan online lagi ya. Jadi teman-teman bisa undang rekan-rekan yang lain untuk bisa bersama-sama persekutuan bersama dengan kita, ya.